Halo rekan-rekan investor, saya beberapa kali mengatakan bahwa alangkah baiknya jika dalam portofolio kita atau susunan saham yang kita miliki, setidaknya ada 20% yang isinya itu saham LQ45 Big Cap yang berfundamental bagus. Nah, karena saya yakin pada tahun 2022 ini sektor keuangan, khususnya perbankan, yang akan menjadi salah satu topik sektor atau sektor yang berpotensi cuan atau yang unggulan menurut versi saya pada tahun 2022 ini, maka kali ini saya akan membahas perbandingan kinerja dan juga valuasi 4 bank besar nasional dilihat dari sisi asetnya atau yang kita biasa kenal dengan sebutan The Big Four Bank. Pada video ini saya akan membandingkan dari sisi kinerjanya, dalam hal ini presentasi pertumbuhan pendapatan dan juga laba bersihnya, lalu kinerja profitabilitasnya dilihat dari ROE, ROA, dan juga Net Interest Margin, lalu yang terakhir dilihat dari valuasi dan juga perbandingan margin of safety dari 4 saham bank ini berdasarkan harga pada saat video ini dibuat. Kita akan lihat mana dari keempat bank besar ini yang saat ini valuasinya masih murah. Maka dari itu, simak sampai habis video ini, karena saya sangat yakin masih akan ada banyak informasi yang patut Anda ketahui seputar 4 bank besar nasional ini. Tapi ingat, disclaimer on, jangan Anda membeli saham hanya karena Anda menonton video ini. Pastikan Anda sudah mempunyai preferensi yang tepat sesuai dengan profil risiko yang bisa Anda terima. Dan tak lupa, saya ingatkan bagi Anda yang belum subscribe, ada baiknya untuk Anda subscribe dulu channel ini dan nyalakan belnya sebagai bentuk dukungan Anda terhadap channel Leo Sumadi. Nah, kita akan mulai dengan melihat siapa dari keempat bank ini yang paling besar dari sisi asetnya. Nah, kita perhatikan ya diagram berikut ini. Terlihat bahwa saat ini Bank Mandiri menduduki posisi pertama dengan total aset terbesar di Indonesia, yaitu sebesar 1.725 triliun. Jumlah aset ini meningkat 12% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Di posisi kedua ada Bank BRI, 1.678 triliun. Jumlah ini meningkat 4% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Di posisi ketiga ada BBCA, 1.228 triliun, meningkat 14% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Dan di posisi yang terakhir ada Bank BNI dengan total aset 964 triliun. Jumlah ini naik 8% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Nah, di sini ada sedikit catatan untuk Bank Mandiri ya. Bank Mandiri ini kalau tidak salah, sejak tahun 2019 memang asetnya itu sudah melampaui BBRI yang dulu memang dikenal bertahan lama di posisi puncak dengan posisi aset terbesar. Nah, meningkatnya aset dari Bank Mandiri ini terutama memang disebabkan karena anak usahanya yaitu Bank Syariah Indonesia yang memang itu adalah kepemilikan yang bersama ya antara Bank Mandiri, BRI, dan juga Bank BNI. Tetapi presentasi Bank Mandiri terhadap total aset dari Bank Syariah Indonesia itu sebesar 51%. Sedangkan yang ketiga bank lainnya itu membagi sama rata. Jadi memang tambahan aset dari Bank Syariah Indonesia ini membuat lonjakan yang cukup besar ya di aset dari Bank Mandiri. Berikutnya kita akan membandingkan 4 bank ini berdasarkan kinerja pendapatan dan juga laba bersihnya. Nah, kinerja pendapatan ini saya bandingkan antara kuartal keempat tahun 2021 sekarang yang baru keluar ini, lalu kita bandingkan dengan kuartal keempat tahun 2020. Nah, kita perhatikan ya, di sini yang paling saya ukur adalah pertumbuhannya. Artinya memiliki pertumbuhan atau progres kinerja yang lebih bagus daripada yang lainnya. Dilihat dari presentasi kenaikannya. Nah, kita perhatikan posisi pertama ada di Bank BNI ya. Ini progresnya luar biasa ya. Meningkat hampir 3 kali lipat. Labanya pada kuartal keempat ini sebesar 10,9 triliun, meningkat 230% dibandingkan yang periode yang sama tahun sebelumnya. Disusul Bank Mandiri ya, labanya naik 75%, yaitu sebesar 28 triliun dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Nah, di posisi yang ketiga ada Bank BRI, labanya itu sebesar 31 triliun, meningkat 72% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya. Lalu yang terakhir BBCA meningkat 16% ya, sebesar 31 triliun dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Nah, sedikit catatan tentang BBCA ini, kalau kita melihat untuk stabilnya kinerja perusahaan dari keempat bank ini ya, sebenarnya Bank BCA ini memiliki kinerja yang lebih stabil ya ketimbang 3 bank besar lainnya.
presentasi kenaikan dari Bank BNI yang sebesar 230% itu memang karena ada efek dari penurunan yang tajam pada laba bersihnya pada tahun 2020, sehingga memang kelihatannya naiknya luar biasa. Tetapi sebagai catatan, di sini juga Bank Mandiri mencatatkan kenaikan kinerja yang memang di atas ekspektasi rata-rata dari para analis ya. Para analis itu memprediksi Bank Mandiri ini mencetak laba sebesar 25 atau 26 triliun, tetapi ternyata mampu mencapai 28 triliun. Ini sesuatu yang cukup bagus, kinerja yang diperlihatkan oleh Bank Mandiri. Berikutnya kita akan membandingkan 4 bank besar ini berdasarkan indikator profitabilitasnya. Nah, di sini saya akan menunjukkan kepada Anda 3 indikator saja yang menunjukkan profitabilitas dari keempat bank besar ini. Di posisi pertama ada Bank BCA ya, BBCA. Ini memang luar biasa ya, ROE-nya 19,3%, ROA-nya 3,2%, dan net interest margin-nya itu 5,10%. Lalu di posisi kedua ini, nah ini yang paling mencolok ini adalah net interest margin-nya ya, 6,89% pada kuartal keempat ini. ROE-nya masih di bawah BCA 10,6% dan juga ROA-nya 1,9%. Nah di posisi ketiga ada Bank Mandiri. ROA-nya 1,6%, ROE-nya cukup bagus 13,7%. Dan juga net interest margin-nya ini masih di bawah dari Bank BCA ya, sebesar 4,73%. Dan di posisi yang terakhir, di posisi keempat ada Bank BNI. ROA-nya sebesar 1,1%, ROE-nya 8,8%, dan juga net interest margin-nya 4,67%. Jadi kalau kita lihat secara overall ya, secara keseluruhan, dari kinerja profitabilitas, ternyata Bank BCA itu yang mempunyai kinerja profitabilitas yang lebih bagus ketimbang 3 bank besar lainnya. Nah, berikutnya kita akan membandingkan tingkat penyaluran kredit atau pembiayaan dan juga NPL-nya. Nah, kalau kita lihat ya dari kelancaran pertumbuhan kreditnya, dari kelancaran penyaluran kredit atau agresivitas penyaluran kredit, ternyata BBRI yang paling agresif menyalurkan kredit sebesar 27% pada kuartal keempat ini. Nah, dari kredit yang disalurkan ini, kita perhatikannya pada diagram yang di atasnya, yang berwarna merah marun, menghasilkan NPL dari BBRI ini sebesar NPL gross-nya sebesar 3,08% dan juga NPL net-nya itu sebesar 0,70%. Lalu Bank Mandiri ya, pertumbuhan kreditnya itu sebesar 18% dan menghasilkan NPL gross sebesar 2,81% dan juga NPL net sebesar 0,41%. Lalu untuk pertumbuhan kredit Bank BCA itu sebesar 8%. Dari jumlah ini menghasilkan NPL gross sebesar 2,16%. Lalu NPL net sebesar 0,78%. Yang terakhir, terlihat pertumbuhan kredit dari Bank BNI ini sedikit mengalami penurunan ya, sebesar minus 0,6%. Di sisi lain, dari jumlah ini menghasilkan NPL sebesar 3,70% dan NPL net sebesar 0,73%. Nah, kalau kita lihat di sini, dilihat dari agresivitasnya penyaluran kredit, BBRI itu yang paling agresif ya, yang paling lancar penyaluran kreditnya. Nah, tapi memang ada sedikit catatannya, saya sudah jelaskan juga di Instagram, bahwa agresivitas dari Bank BRI ini memang melahirkan NPL yang mengalami cukup sedikit kenaikan ya. NPL grossnya dari sekitar 2,9% menjadi 3,08%. Dan memang kalau kita lihat, dari keempat bank besar ini, yang paling sehat penyaluran kreditnya itu saat ini di posisi Bank Mandiri BMRI, dengan NPL net sebesar 0,41%. Nah, sebagai informasi ya, ini bedanya antara NPL gross dan juga NPL net itu. Nah, di sini kita perhatikan ya untuk contoh kasus Bank Mandiri ya. Di sini kan ada lancar dalam perhatian khusus, kurang lancar, dan juga macet. Nah, kalau NPL net itu yang dihitung hanya yang sudah macet saja. Tetapi kalau NPL gross itu dihitung ke semua kolektibilitas ini. Jadi yang lancar ditambah dalam perhatian khusus, lalu ditambah kurang lancar, dan juga dimasukkan juga macet. Jadi ini terserah dari Anda bagaimana Anda memaknai antara NPL gross ini dan juga NPL net. Nah, berikutnya kita akan membandingkan keempat bank besar ini berdasarkan valuasi dan juga margin of safety. Kita akan melihat mana yang paling murah di antara 4 bank besar the Big Four Bank in Indonesia. Di posisi pertama yang paling murah itu ada Bank BNI, PR-nya itu 1,1 kali, PBV-nya 12,2 kali. Oh ya, sebagai informasi, saya membuat video ini pada tanggal 4 Februari tahun 2022. Sehingga perhitungan valuasi ini saya hitung berdasarkan harga BNI atau Mandiri atau BRI atau BCA pada saat video ini dibuat.
Nah, pada saat video ini dibuat, harga Bank BNI, itu BBNI sebesar 7.300. PR-nya 1,1 kali dan juga PBV-nya 12,2 kali. Lalu untuk di posisi kedua yang paling murah kedua itu ada Bank Mandiri, BMRI. Saat video ini dibuat, harga Bank Mandiri, BMRI sebesar Rp7.425 per lembar saham. PR-nya sebesar 12,4 kali dan PBV-nya 1,7 kali. Nah, yang paling termurah ketiga itu ada Bank BRI, BBRI. Pada saat video ini dibuat, harga Bank BRI sebesar Rp4.180 per lembar saham. PR-nya sebesar 16,2 kali, PBV-nya 1,7 kali. Dan yang paling mahal di antara keempat bank besar ini, itu ada Bank BCA, BBCA. Pada saat video ini dibuat, harga Bank BCA sebesar Rp7.725 per lembar saham. PR-nya itu sebesar 24,3 kali, PBV-nya sebesar 4,7 kali. Nah, di bagian bawah sudah saya sertakan juga margin of safety dari posisi harga pada saat video ini dibuat. BNI itu masih punya MOS sebesar 27%, BMRI itu MOS-nya 32%, BBRI 3,3%, dan BBCA itu MOS-nya 20,9%. Ini min ya. Jadi kalau misalnya MOS-nya min, itu artinya harga saat ini menurut perhitungan saya berdasarkan dari beberapa indikator yang ada, harga Bank BCA ini saat ini sudah lebih mahal 20% dibandingkan dari harga wajarnya. Nah, kalau kita perhatikan di sini, Bank Mandiri itu ternyata mempunyai margin of safety yang paling besar ya, karena memang saat ini harganya masih di bawah harga wajarnya. Jadi masih mempunyai MOS atau margin of safety sebesar 32%. Nah, di posisi yang kedua, peluang yang paling terbaik yang kedua itu adalah Bank BNI sebesar 27%. Oke, sekian dulu informasi kali ini, semoga bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Salam Value Investor.